Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan para anggota Forkom Bimda Kabupaten Bantul. Yang terhormat para pejabat birokrasi TNI maupun kepolisian. Yang terhormat pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, pemuka agama, dunia usaha, dan pemimpin informal lainnya, serta seluruh warga masyarakat Kabupaten Bantul yang berbahagia. Lebih dari masa yang lalu, di saat keprihatinan oleh merebaknya pandemi COVID-19 dewasa ini, marilah kita lebih khusyuk memohon berkah serta rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita segera diberikan kemudahan untuk mengatasi pandemi ini. Selanjutnya berkenaan dengan hari jadi Kabupaten Bantul ke-189 tahun 2020 ini, saya mengucapkan selamat dan ikut mangayu bagio atas kebahagiaan warga Bantul dalam merayakannya. Mesti masih dalam suasana siap siaga COVID-19 dengan was-was dan ketidakpastian, tapi juga penuh kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Setiap memperingati hari jadi, hendaknya dilakukan retrospeksi dan introspeksi. Retrospeksi terhadap perjalanan sejarahnya disertai refleksi yang visioner. Introspeksi terhadap sebuah institusi diperlukan untuk melakukan raca plus minus pencapaian prestasinya sejak kelahirannya hingga sekarang. Jika melakukan kilas balik sejarah, pada 1831, Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi 3 kabupaten, Bantul Karang di selatan, Denggung di utara, dan Kalasan di timur. Selanjutnya pada 20 Juli 1831, secara resmi Bantul Karang ditetapkan sebagai Kadipaten Bantul dengan Raden Tumenggung Mangunegoro sebagai bupati pertama yang diangkat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-5. Selain itu 20 Juli 1825 juga memiliki nilai simbolik kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul. Mengingat Perang Diponegoro dikobarkan pada tanggal tersebut. Saat ini gabungan pasukan Jawa Belanda berusaha menangkap Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi di Tegalrejo sebelum perang pecah. Namun gagal. Selanjutnya Pangeran Diponegoro menjadikan Gua Selarong di Desa Guosari, Pajangan Bantul sebagai basis perjuangannya. Jika dulu Pangeran Diponegoro dan pengikutnya menganggap perang ini sebagai jihad melawan penjajahan dan kesewenangan, kini yang kita kobarkan adalah wastabihul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, tumraping lian. Demikian juga semangat kepahlawanan itu hendaknya dimaknai untuk memerangi kebodohan dan kemiskinan. Oleh sebab itu, jika hari jadi ini diwarnai dengan rangkaian sarasehan dari Kapanewon bertemakan semangat makaryo bangun desa, sumber energi memasuki era kehidupan baru. Memang kontekstual dengan masa pandemi sekarang ini, di mana kita harus bijak beradaptasi dengan keadaan baru, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat.
Tema ini menggambarkan pembangunan Kabupaten Bantul dengan konsep desa mengepung kota. Pembangunan dari desa pinggiran agar desa-desa berkembang maju. Artinya, pembangunan desa berpotensi menjadi pilar penyangga pertumbuhan kabupaten secara keseluruhan. Apakah makna sebuah desa? Pertama, desa adalah kawah candra di muka yang menempa mereka menjadi warga yang tahan banting, kreatif, dan berinisiatif. Warga yang kreatif berarti memiliki semangat bertahan dan ingin membangun desanya agar lebih maju. Kedua, desa adalah etalase ekonomi pinggiran yang menampilkan keberhasilan dalam menggarap potensi desa. Ketiga, desa adalah tempat meningkatkan ekonomi menjadi wilayah prospektif untuk masa depan. Keempat, desa memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, di mana menuntut perubahan mindset warganya, terutama kaum mudanya, untuk siap membangun desa asalnya. Inisiatif membangun desa ini harus tumbuh dari kalangan anak muda yang bertindak sebagai actor of change. Salah satu potensi desa yang menjanjikan adalah desa wisata berbasis komunitas lokal yang mengintegrasikan atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku dengan semboyan be local but global. Bapak Bupati dan para peserta pertemuan virtual yang berbahagia. Saat ini memang kita dihadapkan pada pilihan sulit, mana yang perlu didahulukan. Bahkan ada mendikotomikan protokol kesehatan dengan protokol ekonomi. Sebenarnya pilihannya adalah trade-off healthcare and economic welfare. Keduanya tidak saling menafikan, tapi saling melengkapi. Dengan cara mengatasi pandemi, seraya simultan memulihkan ekonomi. Bukankah jika sakit, orang tidak bisa lagi produktif? Sebaliknya, jika tak bisa makan, ia pun kembali akan jatuh sakit, bukan? Dilema memang. Dalam kaitan ini, saya tidak sedang berpendapat melawan arus. Mesti saya menyarankan untuk hidup harmoni bersama pandemi. Karena COVID-19 ini akan berlangsung lama dan tidak bisa kita prediksi kapan berakhirnya. Mau tidak mau, kita harus hidup layaknya sleeping with enemy, swimming among sharks. Jika kita lengah, akan dibunuh oleh musuh, atau sewaktu-waktu kita bisa saja diterkam hiu. Lalu sebaiknya bagaimana? Pilihannya jalan tengah, hidup berdampingan dengannya, sambil mematuhi disiplin yang menjadi syaratnya. Hidup mengisolasi diri terus-menerus akan berdampak buruk bagi ekonomi. Sedikit melonggarkan aturan, membuka peluang ekonomi agar bergerak lagi. Karena perlakuan adaptasi terhadap keadaan baru yang dulu diistilahkan normal baru, yang dirancukan maknanya, maka keduanya harus dikompromikan. Tentu dengan kapasitas belum penuh, sehingga belum bisa tumbuh instan. Tapi setidaknya ekonomi bisa berjalan lagi secara bertahap.
mesti produksi digerakkan 100% pun, tapi outputnya pasti lebih lambat. Ukuran keberhasilannya bukan kembali ke kondisi sebelum wabah. Dengan kondisi baru ini, masyarakat bisa beraktivitas ekonomi bersamaan, menerapkan protokol kesehatan tetap secara ketat, agar penyebaran wabah bisa terkendalikan. Jika kita berhasil memberlakukan era baru ini tanpa memicu lonjakan gelombang kedua COVID-19, kita akan bisa keluar dari ancaman pertumbuhan ekonomi negatif tahun 2020 ini. Itulah pilihan dilematis yang harus dilakukan mengamankan warga dari bahaya pandemi COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang paling elementer, pakai masker dan cuci tangan yang benar, jaga jarak aman, dan hindari kerumunan. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan melindungi kita semua dengan anugerah kesehatan yang berkelanjutan. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.